Menurut pejabat Amerika Serikat sendiri, nggak ada tuh informasi Malaysia mau mundur, Malaysia mau keluar. Johari lu tuh asal nyeblak aja lu jadi menteri. KJ, kita adalah negara pertama yang mengumumkan, yang mana kita ada seorang menteri yang mengumumkan. Saya rasa di bawah pimpinan Prabowo tidak berani. Saya sangat bangga dengan sikap tegas dan beraninya. Wow. Salut buat Malaysia punya harga diri. Wow, mana berani. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, Malaysia ternyata berbohong menyebar berita hoaks. Hal ini terkait dengan berita bahwa Malaysia sebagai negara pertama yang berani keluar dari perjanjian tarif dagang dengan Amerika Serikat sempat viral dan membentuk opini publik yang cukup kuat. Banyak netizen dan bahkan sebagian media sosial langsung mengangkatnya sebagai fakta, seolah-olah Malaysia tampil sebagai negara yang berani menantang tekanan ekonomi global. Narasi ini dengan cepat menyebar, diperkuat oleh komentar-komentar yang memuji langkah tersebut tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap sumber informasi yang beredar. Dan berita ini sepertinya sebuah berita yang dibuat untuk dijadikan propaganda Malaysia untuk membentuk persepsi tertentu. Sehingga ketika berita tersebut dipercaya terus diulang dan diperkuat oleh berbagai pihak, termasuk akun-akun penjilat, pemuja kaki dan pantat Malaysia sekaligus pembenci Indonesia dan memiliki agenda tertentu bersama propaganda Malaysia yang berdampak menjadi lebih luas. Bahkan sebagian publik di Indonesia ikut terpengaruh, terutama ketika berita tersebut dibingkai seolah-olah menunjukkan perbandingan keberanian antara negara, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menggiring opini negatif terhadap pemerintah Indonesia. Breaking, Malaysia mundur dari perjanjian perdagangan AS, negara pertama yang berani. Bravo, berani sangat kau Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kau tidak perlu teriak-teriak, cukup senyap-senyap saja, sudah menunjukkan tarik Anda. Tidak seperti Presiden Indonesia, teriak-teriak antek asing gebrak-gebrak meja, suara lantang, las-las jadi antek-antek Amerika. Hebat sekali Malaysia. Saya sangat bangga dengan sikap tegas dan beraninya. Wow. Salut buat Malaysia punya harga diri. Wow, mana berani. Beranikah Indonesia seperti Malaysia yang memutuskan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat? Karena berbeda pemimpin, beda pula cara berpikirnya. Ini Perdana Menteri Malaysia gawat nih, terlalu berani menjadikan Malaysia negara pertama yang berani membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Indonesia, saya rasa di bawah pimpinan Prabowo tidak berani. KJ, kita adalah negara pertama yang mengumumkan, yang mana kita ada seorang menteri yang mengumumkan secara unilateral, Donald Trump style, bahawa the agreement is dead. Kita negara yang pertama kot. Yang negara pertama yang negara yang ada banyak negara yang dalam keadaan yang sama. Ya. Vietnam pun saya juga dan negara lain di rantau lain. Kita yang pertama yang berani kata. Sorry, it's off. Yeah, it's off. It's off. So saya rasa itu adalah posisi Malaysia dan Trump vindictive. Ya. Namun setelah ditelusuri lebih jauh dan dilakukan cross-check oleh Benix Channel Analisis Independen, klaim tersebut ternyata tidak memiliki dasar yang valid. Informasi resmi dari sumber terkait di Amerika Serikat tidak pernah menyatakan bahwa Malaysia keluar dari perjanjian tersebut. Artinya berita yang beredar sebelumnya tidak akurat dan cenderung menyesatkan. Ini menunjukkan betapa cepatnya informasi yang belum terverifikasi bisa berkembang menjadi kebenaran di ruang publik digital. Guys, ngeri banget ini guys. Malaysia berhasil kabur keluar dari perjanjian dagang antara Malaysia dan Amerika Serikat. Dan begitu Malaysia menyatakan diri keluar, apa yang terjadi? Wah, rakyat Malaysia kesenangan. Dan bahkan sampai mereka memanas-manasin rakyat Indonesia juga. Ngata-ngatain orang Indonesia nggak punya nyali lu. Lihat dong, ini Malaysia berani keluar dari perjanjian dagang ATR antara Malaysia dengan Amerika. Indonesia nggak punya nyali, Indonesia bodoh, kata rakyat Malaysia guys. Dan ini pun memicu ya netizen di Indonesia jadi ikut-ikutan ngata-ngatain negara Indonesia sendiri. Dan sampai banyak yang semangat banget jilatin pantat Malaysia guys. Contoh nih, lu lihat nih opini Mbah nih. Dia bilang apa? Saya sebagai rakyat kecil Indonesia sangat memuji dan salut atas keputusan negara Malaysia. @Anwar Ibrahim yang berani, tepat dan cerdas. Wah, spesifik banget loh. Untuk membatalkan perjanjian ATR dengan Amerika. Saya merasa malu kata dia. Sekaligus bangga dengan kecerdasan Malaysia terhadap Amerika Serikat. Lu lihat ya, jadi banyak banget netizen berlomba-lomba jadi pengkhianat bangsa, jilatin pantat Malaysia, ngata-ngatain Indonesia. Langsung keluar semuanya. Muji-muji Malaysia hebat. Malaysia hebat. Malaysia hebat.
Indonesia penakut, Indonesia ini nunduk, Indonesia menyembah Amerika Serikat. Apa iya betul guys? Makanya lu gak usah heran keluar semua netizen buzzer ya, kayak si WTP bilang apa nih, si Omon mana berani, dia mah budaknya si Trump. Astaga netizen, goblok banget lu asli. Makanya lu harus nonton videonya Benik supaya lu tambah pinter. Jangan mau lu termakan propaganda palsu Malaysia ini. Mau aja lu dibodoh-bodohin. Udah cukup lah Indonesia dibombardir sama Malaysia and the gang. Kita diadu domba. Kenapa makin banyak orang-orang yang ngata-ngatain Indonesia dan muji-muji Malaysia guys? Simpel aja. Mereka bilang Malaysia ini revolusioner, Malaysia ini pahlawan, Malaysia ini bangsa yang hebat. Karena mereka adalah negara pertama yang berani keluar dari perjanjian dagang Amerika Serikat. Tapi faktanya apa betul Malaysia itu keluar guys? Tahu, coba lu pakai rasionalitas lu. Sebetulnya bangsa mana yang paling seneng jilatin pantatnya Amerika Serikat selain Singapura di Asia Tenggara ini? Masa lu nggak tahu? Dari situ lu jadi bisa paham. Jangan-jangan ini cuma permainan politik Malaysia aja buat membodohi rakyatnya sendiri. Karena kalau lu lihat media-media Malaysia juga pada memuji-muji Malaysia. Media Indonesia sama gobloknya. Kenapa? Lu lihat Kontan tuh. Kontan bilang apa? Malaysia jadi negara pertama yang menyatakan perjanjian dagang Amerika Serikat batal demi hukum. Kontan, lu bayangin Kontan. Bener apa hoax sih? Jawa Post, dan nih Jawa Post. Malaysia putus hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Jadi negara pertama yang meninggalkan perjanjian tarif Trump. Wah, hebat banget ya si Malaysia. Lu lihat ya, media-media Indonesia sampah semua. Sampah. Hoax aja lu pakai lu, goblok memang lu. Kenapa lu goblok? Kalau lu penasaran, kenapa media Indonesia banyak yang goblok dan suka sebar hoax? Lu jangan skip video ini. Gua akan buktikan ketololan media-media tanah air, anjing-anjing peliharaan George Soros untuk menghancurkan Indonesia, untuk memajukan propaganda Malaysia. So kalau lu penasaran gimana sih cara mereka? Jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi buat ya teman-teman yang belum tahu ya, Menteri Perdagangan Malaysia itu baru ganti guys. Gara-gara apa? Benix berhasil membongkar kebohongan dan hoaks Menteri Perdagangan Malaysia yang namanya Tengku Datuk Sri Abdul Aziz Zafrul. Gak tau lah, panjang banget guys. Gak jelas guys, namanya juga menteri di Malaysia. Namanya makin gak jelas makin dipilih kali. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih Menteri Abdul Aziz Zafrul Datuk Sri ini kena pecat guys? Menteri Perdagangan Malaysia dipecat. Simpel aja, karena tahun lalu bulan Agustus 2025 gue bikin video yang membongkar ketololan Malaysia. Bagaimana Malaysia secara sistematis menggadaikan harkat negara martabat bangsanya sendiri dijual ke Amerika Serikat. Tapi hasilnya apa? Apakah hasilnya seperti kata menteri ini? Ternyata data membuktikan menteri itu blok. Ternyata data membuktikan Indonesia 19% kata mereka sambil jual negara, padahal tidak. Dan kata mereka Malaysia dapat better deal daripada Indonesia. Fakta membuktikan hoax itu semua. Jadi menteri ini bullshit karena fakta membuktikan. Dan kamu bisa lihat di layar kaca, Reuters sudah bikin tulisan Malaysia digadaikan. Harkat negara martabat bangsanya sendiri dijual ke Amerika Serikat. Harga murah, diskon sama Datuk Sri Abdul Aziz itu guys. Manusia kagak ada otak, mengkhianat bangsa. Kenapa? Simpel aja. Mereka bilang mereka menang perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Faktanya tidak. Malaysia harus beli apa? Semiconductor 150 miliar dolar. Itu setara 2.400 triliun. Malaysia harus impor LNG dari Amerika Serikat. Nilainya berapa? 55 triliun. Malaysia harus lakukan investasi di Amerika Serikat. Ini top banget nih. Padahal yang negara maju Amerika malah negara berkembang namanya Malaysia yang harus invest di Amerika. Berapa banyak Malaysia harus invest di Amerika Serikat? 1.140 triliun. Malaysia harus beli pesawat jet Boeing 60 biji guys. Nilainya berapa? 300 triliun. Dan kalau di total nilai kesepakatan dagang ini nilainya setara 242 billion dollar guys. Menteri Perdagangan Malaysia yang baru, Datuk Sri Johari Abdul Ghani, menyatakan perjanjian dagang Amerika Serikat Malaysia batal. Woi, hebat banget. Heboh. Langsung media-media anjing peliharaan George Soros bekicau. Malaysia hebat, Indonesia tol. Pengkhianat bangsa keluar semua tanpa keluar logika, karena mereka cuma bisa apa? Menyebarkan hoax. Itu guna media di Indonesia, mengadu domba bangsa kita sendiri, nggak mau cross check fakta. Apa betul Menteri Johari Abdul Ghani ini punya otak? Apa betul dia manusia yang waras? Apa betul dia bawa Malaysia keluar dari perjanjian dagang Malaysia Amerika Serikat? Lu harusnya bertanya itu, dan lu harus cross check kemana? Langsung ke sumbernya. Karena kalau teman-teman lihat faktanya, menurut pejabat Amerika Serikat sendiri, nggak ada tuh informasi Malaysia mau mundur, Malaysia mau keluar, Malaysia membatalkan tarif dagang Malaysia Amerika Serikat. Nggak ada. Lu bisa lihat nih koran The Diplomat nih, resmi nih. Dia bilang apa di sini? Malaysia has not informed United States of withdrawal from trade deal. Ini official, ini resmi. Jadi teman-teman, kalau lu baca berita di Malaysia, ketahui lalu itu ditipu.
Terus sekarang fakta udah terungkap guys. BNX membawa lu fakta, realita. Nggak ada Malaysia keluar dari sana. Apa yang terjadi dengan Kementerian Perdagangan Malaysia yang baru lahir itu guys? Terkencing-kencing, ketakutan, sembunyi ditanya wartawan. Apa yang terjadi? Katanya Malaysia betulan mundur. Betul itu Pak. Ditanya apa yang terjadi? Sembunyi dia guys. Sampai kemudian keluar berita dari surat kabar Cina yang namanya SCMP, South China Morning Post. Itu bilang apa? Kementerian Perdagangan dan Investasi Malaysia resmi mencabut pernyataan Johari. Johari lu tuh asal nyeblak aja lu jadi menteri, sama aja lu begonya sama yang terdahulu. Johari. Cuma hitungan hari lu udah pada ciut lu. Lu lihat tuh apa yang terjadi. Johari langsung menarik kata-katanya, retracted. Katanya ada kesalahan. Oh, berarti itu hoax. Berarti mereka ngaku salah ngasih berita. Dari sini bisa dilihat bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga soal dampak yang ditimbulkan terhadap persepsi publik. Penting bagi masyarakat untuk lebih kritis, tidak mudah percaya pada informasi viral, dan selalu mengecek sumber resmi sebelum membentuk opini. Tanpa sikap seperti ini, propaganda atau informasi yang dipelintir akan terus mudah menyebar dan berpotensi memecah belah, terutama di tengah situasi yang sensitif secara politik dan sosial.